Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Bunda Hebat dan seluruh penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah. Kembali lagi di kanal informasi terpercaya yang selalu menyampaikan perkembangan terbaru seputar bantuan PKH, BPNT, dan bansos lainnya. Hari ini kita akan bahas update penting terkait progres pencairan PKH dan BPNT melalui PT Pos Indonesia, status penebalan sembako 400.000, dan nasib KPM yang belum juga menerima bantuannya. Pertama, mari kita lihat bagaimana progres pencairan yang melalui PT Pos Indonesia. Sampai hari ini, data di aplikasi 6NG Online menunjukkan bahwa keterangan untuk KPM Pos masih kosong atau strip. Artinya, belum ada jadwal pasti mengenai waktu pencairannya. Namun, besar harapan bahwa prosesnya akan segera menyusul, mengingat bulan Juni tinggal beberapa hari lagi. Selanjutnya, untuk KPM yang sudah menerima bantuan melalui KKS, khususnya yang menerima PKH dan BPNT tahap 2, sekarang tinggal menunggu penyaluran tambahan berupa penebalan sembako sebesar Rp400.000. Sebagian KPM bahkan sempat melihat status proses cek rekening di aplikasi 6NG. Namun belakangan, status itu hilang dari tampilan. Jangan khawatir, ini bukan berarti bantuannya batal. Biasanya hanya penyesuaian sistem, dan proses tetap berjalan. Nah, bagaimana dengan KPM yang belum cair sama sekali melalui KKS? Menurut Kementerian Sosial, ada dua kelompok. Pertama, sekitar 1,3 juta KPM mengalami gagal transfer. Ini masih ada peluang bantuannya cair. Kedua, yang tidak termasuk 1,3 juta tersebut, bantuan kemungkinan besar sudah tidak dapat alias di-exclude atau dihentikan. Mengapa bisa dihentikan? Hal ini disebabkan proses pemadanan data antara DTKS, Reksoksek, dan P3KE. Hasilnya, sekitar 1,8 juta KPM dianggap tidak lagi layak karena masuk dalam desil 6 hingga 10. Untuk catatan, desil 1 hingga 4 masih aman untuk PKH, desil 1 hingga 5 masih aman untuk BPNT. Tapi jika masuk desil 6 ke atas, kemungkinan besar bantuannya akan dihentikan. Bagaimana kalau belum disurvei? Nah, untuk KPM yang belum sempat disurvei, sistem belum bisa memvalidasi kondisi ekonominya. Bisa jadi sebelumnya pernah masuk data Reksoksek sebagai mampu, padahal sekarang sudah layak dibantu. Maka tetap ada peluang, tergantung hasil survei lanjutan dari pihak pemerintah. Ciri-ciri KPM yang bantuannya sudah tidak lagi cair bisa dicek langsung di 6NG. Kalau status transaksinya menunjukkan exclude, itu artinya sudah tidak akan menerima bantuan di tahap ini. Namun jika statusnya masih tertulis SPM, berarti masih dalam proses, tinggal menunggu dana masuk. Untuk KPM Pos, seperti disebutkan sebelumnya, status di 6NG kebanyakan masih strip. Tapi jika ternyata KPM tersebut masuk desil 6 hingga 10 dan sudah disurvei, statusnya akan berubah menjadi exclude dan bantuannya tidak akan dicairkan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Apakah KPM PKH murni bisa mendapat penebalan 400.000? Jawabannya bisa, jika di tahap 2 ini mereka juga menerima BPNT. Jadi, kalau awalnya hanya dapat PKH saja, tapi di tahap ini mendapat BPNT juga, maka otomatis akan menerima bantuan tambahan penebalan. Dengan waktu menuju akhir Juni yang semakin dekat, banyak yang berharap agar penyaluran bansos lewat pos bisa segera dimulai. Mungkin bahkan bersamaan dengan penebalan sembako 400.000 seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jangan lupa juga bahwa di bulan Juli mendatang, akan ada pencairan bantuan pendidikan seperti PIP tahap 2, khususnya bagi anak-anak yang bukan kelas akhir, sedangkan kelas akhir umumnya sudah menerima di tahap pertama sebelumnya. Terakhir, mari kita ambil hikmah dari semua ini. Bagi yang masih dapat bantuan, syukuri. Bagi yang tidak, jangan berkecil hati. Bansos itu bersifat sementara, tapi kesejahteraan sejati datang dari usaha dan kemandirian. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini ke sesama penerima bansos agar tidak tertinggal kabar penting seperti ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.